Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran ilmu pengetahuan alam kelas 9. Sebelum KBM kita mulai, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Untuk presensi kalian, silahkan isilah link presensi yang sudah disiapkan. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar bersama-sama mengenai struktur dan fungsi sistem reproduksi pada manusia. Setelah pembelajaran selesai, diharapkan kalian dapat mengidentifikasi organ-organ penyusun sistem reproduksi dan menjelaskan fungsinya, baik sistem reproduksi pada laki-laki maupun sistem reproduksi pada perempuan. Kamu tahu organ-organ yang menyusun sistem reproduksi pada laki-laki? Coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Yang pertama adalah perhatikan gambar A. A adalah gambar dari vas deferens. Vas deferens berfungsi untuk menghubungkan epididymis dan uretra. Perhatikan gambar B. B adalah gambar uretra. Uretra berfungsi sebagai saluran keluarnya sperma dan urin. Gambar C. C adalah gambar penis. Penis berfungsi sebagai saluran kencing dan saluran sperma. Perhatikan gambar D. D adalah skrotum. Skrotum berfungsi menjaga suhu testis agar sesuai untuk reproduksi sperma. Perhatikan gambar E. E adalah gambar testis. Testis berfungsi untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. Perhatikan gambar F. Gambar F adalah epididymis. Epididymis berfungsi sebagai tempat penyimpanan sperma sementara. Selanjutnya, perhatikan gambar G. G adalah gambar dari kelenjar vesikula seminalis. Berfungsi menghasilkan zat-zat yang diperlukan untuk perkembangan sperma. Kemudian gambar H. H adalah gambar dari kelenjar prostat yang berfungsi menghasilkan cairan bersifat asam. Selanjutnya yang terakhir I. Perhatikan gambar I. I adalah gambar dari vesikula seminalis. Vesikula seminalis atau kelenjar Cooper berfungsi untuk menghasilkan lendir dan cairan yang bersifat basah. Reproduksi pada laki-laki dibedakan atas alat reproduksi luar dan alat reproduksi dalam. Alat reproduksi luar terdiri atas penis dan skrotum. Alat reproduksi luar adalah alat-alat reproduksi yang dapat dilihat oleh manusia secara langsung karena letaknya ada di luar. Yang kedua adalah alat reproduksi dalam. Alat reproduksi dalam terdapat di dalam tubuh sehingga tidak dapat dilihat secara langsung. Alat reproduksi luar terdiri atas testis, saluran sperma, dan kelenjar reproduksi. Saluran sperma tersusun atas epididymis, vas deferens, dan uretra. Sementara kelenjar reproduksi tersusun atas vesikula seminalis, kelenjar prostat, dan kelenjar Cooper. Selanjutnya yaitu mengenai spermatogenesis. Spermatogenesis adalah proses pembentukan sperma. Apakah kalian pernah mengalami mimpi basah untuk anak laki-laki? Mimpi basah merupakan proses pembentukan sperma.
Pembentukan sel sperma terjadi di dalam tubulus seminiferus. Pembentukan sel sperma ini terjadi bertahap. Sel sperma induk atau spermatogonium yang bersifat diploid mengalami pembelahan secara mitosis, membentuk spermatosit primer. Spermatosit primer mengalami pembelahan meiosis tahap 1, membentuk 2 spermatosit yang bersifat haploid. Spermatosit akan mengalami pembelahan meiosis 2, membentuk spermatid yang bersifat haploid, di mana spermatid inilah nantinya yang akhirnya akan berkembang membentuk sel sperma atau spermatozoa yang bersifat haploid. Selanjutnya adalah organ reproduksi pada perempuan. Untuk memahami organ reproduksi pada perempuan, perhatikan gambar berikut. A. Kalian lihat gambar A. A adalah gambar dari ovarium. Jadi, wanita memiliki 2 buah ovarium, yaitu ovarium sebelah kanan dan ovarium sebelah kiri. Ovarium berfungsi menghasilkan sel telur atau ovum. Kemudian B. Gambar B adalah saluran telur atau oviduk atau disebut juga tuba falopi. Oviduk merupakan saluran dengan panjang kurang lebih 10 cm yang menghubungkan ovarium dengan rahim. Selanjutnya C. C adalah gambar dari infundibulum. Infundibulum ini berbentuk seperti corong yang merupakan ujung dari tuba falopi. Selanjutnya gambar D. D adalah gambar dari rahim. D berfungsi sebagai tempat berkembangnya janin selama kehamilan. Selanjutnya E. E adalah endometrium. Endometrium membatasi rongga rahim dan meluruh saat menstruasi. Selanjutnya F. F adalah vagina. Vagina merupakan saluran yang menghubungkan lingkungan luar dengan rahim. Saluran mengalirnya darah menstruasi dan saluran keluarnya bayi. Selanjutnya G. G adalah serviks. Serviks merupakan struktur rahim bagian bawah yang menyempit dan membuka ke arah vagina. Hampir sama dengan alat reproduksi pada laki-laki, alat reproduksi pada perempuan juga dibagi menjadi 2, yaitu alat reproduksi luar dan alat reproduksi dalam. Alat reproduksi luar terdiri atas vulva dan labium. Sementara alat reproduksi dalam terbagi atas ovarium dan saluran reproduksi. Untuk saluran reproduksi terbagi atas tuba falopi atau saluran telur atau oviduk, uterus atau rahim, dan vagina. Pada alat reproduksi luar, vulva merupakan suatu celah paling luar dari alat reproduksi wanita yang dibatasi oleh sepasang bibir kanan dan kiri. Kedua bibir inilah yang disebut dengan labium. Sementara pada alat reproduksi dalam, pada ovarium terdapat kumpulan sel yang disebut folikel.
Di dalam folikel inilah sel telur atau ovum akan berkembang. Oogenesis. Oogenesis merupakan proses pembentukan sel kelamin perempuan, yaitu sel telur atau ovum, dan terjadi di dalam organ yang disebut ovarium. Folikel dan bakal sel telur tersebut berkembang semakin besar menjadi folikel primer. Kira perlu ya Bu ya. Oogenesis. Oogenesis merupakan proses pembentukan sel kelamin perempuan, yaitu sel telur atau ovum. Oogenesis terjadi di dalam organ yang disebut ovarium. Oogenesis berasal dari oogenium atau sel induk telur. Oogenium akan mengalami pembelahan mitosis membentuk oosit primer yang bersifat diploid. Oosit primer kemudian mengalami pembelahan meiosis tahap 1, membentuk satu oosit sekunder dan satu polosit. Polosit kemudian mengalami pembelahan meiosis tahap 2, menghasilkan dua polosit. Oosit sekunder selanjutnya juga mengalami pembelahan meiosis tahap 2, membentuk satu ootit dan satu polosit. Ootit mengalami diferensiasi membentuk ovum. Pada akhir peristiwa oogenesis, dari satu sel induk telur atau oogonium akan dihasilkan satu sel telur atau ovum yang bersifat haploid dan 3 polosit yang bersifat haploid. Namun, yang dapat berfungsi sebagai sel telur itu hanya satu, yaitu ovum itu sendiri. Sekian pembelajaran kita mengenai organ reproduksi pada laki-laki maupun perempuan dan fungsinya. Untuk memperdalam materi ini, silakan kerjakan buku paket gambar 1.4 halaman 8 dan gambar 1.6 halaman 16. Untuk pertemuan selanjutnya, silakan kalian pelajari buku paket halaman 22 sampai dengan 27. Sebelum KBM kita akhiri, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.